Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kenikmatannya kepada kita semua sehingga masih bisa menghirup udara segar dan nikmat yang tiada hentinya diberikan oleh Allah kepada kita semua. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada kearifan kita Nabi Muhammad SAW yang mana beliau menuntun kita dari zaman yang penuh dengan kebodohan, zaman yang penuh dengan kedustaan, menuju zaman yang terang benderang, yakni adanya agama Islam. Di sini kami sebagai narasumber akan sekilas mengulas tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1323 Indonesia dinyatakan belum bisa merdeka. Ada beberapa tokoh ulama, ada 4 tokoh ulama yang mencetuskan kemerdekaan Indonesia. Mereka berkumpul menjadi satu. Di antara tokoh-tokoh tersebut ada Syekh Al-Fatih, Syekh Abdul Rahman, Syekh Muhammad dan Syekh Al-Fatih. Mereka berdiskusi, mereka berkumpul di Jakarta dan mereka mendiskusikan kenapa bangsa Indonesia ini hampir 300 tahun lamanya tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka bertanya-tanya, dari segi mana Indonesia ini kok tidak bisa merdeka? Oh, ternyata rakyat Indonesia di dalam perjuangannya tidak bisa bersatu. Mereka berjuangnya secara masing-masing. Oh, Indonesia ternyata kalah di dalam pendidikannya. Pendidikan Indonesia pada waktu itu masih belum memadai. Perekonomian Indonesia tidak bisa bersaing dengan luar. Perdagangan, perindustrian Indonesia jauh dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu, 4 tokoh tadi mempunyai inisiatif, mempunyai gagasan untuk mengumpulkan seluruh tokoh yang berada di Indonesia, termasuk ulama-ulama yang berada di Indonesia. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang jauh-jauh dari Kauman berkumpul untuk mencetuskan bagaimana caranya agar proklamasi kemerdekaan itu bisa dilaksanakan. Dari situ dibentuklah suatu forum, maka Jogja, Solo, Jakarta, dan Surabaya. Dari situ berkumpul semua ahli. Dari Solo berkumpul para pengusaha-pengusaha, para pedagang-pedagang jaya bersatu untuk menyokong dana agar bisa memproklamasikan kemerdekaan. Dari Jogja dan Jakarta, mereka membentuk pendidikan yang baik. Sampai sekarang pun Jogja dikenal sebagai kota pendidikan. Orasi untuk politiknya dari Surabaya, dukung oleh Surabaya yang ahli politik. Oleh sebab itu dibentuklah suatu forum bagaimana Indonesia itu menjadi jaya, bagaimana pendidikan Indonesia itu bisa bersaing dengan luar, bagaimana perdagangan di Indonesia itu bisa bersaing dengan negara-negara yang berjaya. Setelah itu terbentuklah seperti itu, maka pada tahun 1911 terbentuklah yang namanya perkumpulan tersebut. Tidak butuh 300 tahun untuk
untuk mencetuskan proklamasi kemerdekaan itu. Tetapi mereka hanya membutuhkan 30 tahun untuk mencetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan selesai seperti itu, mereka sudah berdiskusi, sudah melaksanakan apa yang menjadi diskusi tersebut. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pada hari Jumat dan pada bulan Ramadan, jam 10 pagi, proklamasi kemerdekaan dilangsungkan. Perlu diketahui, proklamasi kemerdekaan tersebut banyak yang tidak paham. Di buku sejarah pun hanya dituliskan tentang jalannya saja, tetapi di situ ada alamat rumah, ada nomor. Nomor rumah itu sangat penting. Kenapa? Nomor itu adalah identitas. Seperti itu, Bung Karno dan para stafnya berkumpul masuk untuk memproklamasikan tersebut. Di Jalan Pegangsaan Timur, proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan. Ingat, jangan hanya jalannya yang disebutkan, karena di buku sejarah hanya jalan yang disebutkan. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nomor 56 itu siapa? Itu adalah rumah. Proklamasi kemerdekaan bukan dilaksanakan di jalan. Kalau hanya jalan Pegangsaan Timur itu di jalan, tetapi ini dilaksanakan di halaman. Proklamasi kemerdekaan di Pegangsaan Timur dilaksanakan. Maka dari itu terjadilah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan tersebut tidak semata-mata bisa direalisasikan, tetapi berkat dorongan Allah Subhanahu wa taala dan dengan didorong oleh keinginan beliau, maka proklamasi tersebut dinyatakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allah